Nyinyir, iri, dan ngeyel. Kita bicara dengan lawyer-lawyer ASEAN tuh. Kemarin saya bertemu dengan beberapa pengajar hukum dari Singapura, Malaysia itu, dan berupaya untuk memahami apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak diizinkan pikiran-pikiran yang basisnya adalah value, yang dikondisikan oleh keadaan, itu tidak mau ditolak sebagai dalil kan? Jadi luar negeri melihat ini ajaib betul persidangan Indonesia tuh. Sesuatu yang sifatnya justice hanya ingin didalilkan melalui peraturan presiden, melalui undang-undang KPU segala macam. Padahal ini pemeriksaan terhadap demokrasi, terhadap imperative value dari justice, kan itu dasarnya kan. Jadi malu sebetulnya kita diintai oleh pemikir-pemikir hukum Asia minimal itu, dan menyaksikan bagaimana lawyer-lawyer 02 ini buta huruf terhadap perkembangan hukum moral, perkembangan ethical point of view di dalam soal mencari keadilan tuh. Nah, kita nggak perlu berdebat dengan mereka, karena mereka sendiri sebetulnya udah membatalkan keinginan mereka untuk menghasilkan keadilan. Dengan menganggap bahwa sosiologi itu nggak penting, antropologi nggak penting, psikologi nggak penting, apalagi filosofi yang sebetulnya the mother of all sciences. Tetapi bagi kita ya udah, memang cuma sebatas itu sebetulnya kemampuan mereka. Dan saya yakin hakim pasti menganggap ini ngapain orang-orang ini pamer kekayaan, kita lagi ingin pamer pengetahuan, sekira-kira begitu tuh. Kenapa jadi seperti ini? Karena ada contoh dari Opung Luhut, ya. Dari si Luhut ini, Biang Kerok pertama kali berbicara sehingga viral, sehingga semua sekarang ngikutin. Jadi di postingan Hotman Paris memposting cincin-cincin dia itu ada itu yang centang biru, entah apalah, entah semana dia bilang kayak gini, semangat Bang Hotman Paris, buat orang yang nggak suka sama ini, sama pemerintah, suruh pergi aja dari negara ini, suruh pindah aja. Hei! Dengar ya, kita pribumi, dan kau harus tahu kedaulatan tertinggi, tahta tertinggi adalah suara rakyat, bukan suara pemerintah, bukan suara Hotman Paris, bukan suara siapa-siapa, tapi adalah seluruh suara rakyat. Kalau pemerintah nggak bisa dikritik, pantang dikritik, disuruh pindah, pantang dikritik, suruh pindah. Emang pemerintah siapa yang gaji? Kan rakyat, terutama aku. Orang-orang yang mengaku Kan dari pajak kita, pajak aku 11% loh. Ini mau naik 12%. Gila. Masa kita nggak boleh ngomong? biar otak lu makin pintar ini. Bukan berarti kita anak abah, anak setan, anak gundurwo. Enggak lah, kita anak mama aku. Biar otak lu makin. Bahkan aku golput kok. Najis mau pilih-pilih pemerintah. Ngapain dipilih-pilih, ngenak-ngenain? Tapi kalau kita mengkritik, berarti pemerintahnya harus diganti. Bukan kita yang disuruh pindah. Buah salmon ini. Sayang kan kamu cantik-cantik centang biru, tapi otaknya stres. Oh, kita mengkritik pemerintah disuruh pindah. Kamu yang pindah. Masuk kau ke rahim mama dia. Orang-orang Kejadian keluarganya kali kau sekalian. Kalau kau suruh pulang sekarang gitu tuh. Tapi gara-gara ini tuh si Luhut yang pertama kali. Kalau ini salah, ini salah, ini salah, ini pindah aja, pindah negara aja. Kalau kau nggak bisa dikritik, kau jangan jadi pemerintah. Namanya pemerintah itu mendengar suara rakyat. Apalagi suara rakyatnya banyak. Dan rakyat pun nggak gila semua. Karena memang kita anggap ada sesuatu yang salah, ada kecurangan, ataupun ada lah yang mencurigakan diduga. Ya kan? Yang nggak salah dong. Kita tabayin ataupun mencari kebenaran. Untuk apa kalau memang kita nggak bisa cari kebenaran? Pantas sedikit-sedikit ngomong, dibilang begini, dibilang begitu, suruh pindah negara, pindah negara, pindah negara. Negara bapak kau ini. Gua kasih saran kepada orang kok lucu. Orang-orang yang Kalau nggak mau jadi pemerintah, nggak mau dikritik, nggak mau jadi pemerintah, cuma lagi maksudnya. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Ya, gak usah jadi pemerintah. Ulama aja dikritik. Aku aja yang owner aja dikritik kok. Masa kau pemerintah nggak bisa dikritik? Aneh, iya kan? Stres. Ngefans boleh, gila jangan. dibuat. Aduh, ada lagi nih. Hotman Paris. Orang disuruh bawa bukti-bukti dan saksi-saksi sekampung di sidang Mahkamah Konstitusi. Ini sebenarnya Bung Hotman ini ngerti nggak sih sidang Mahkamah Konstitusi? Aduh, Bung Hotman. Halo, halo. Saya juga punya berlian KW. Ini beli di Pasar Minggu, ya, di pinggiran jalan. Bung Hotman Paris, mohon maaf ya.
saksi yang dibawa sampai ratusan itu saksi kerusuhan. Itu juga dibatasi oleh hakim karena bangkunya di persidangan itu nggak muat. Tapi kalau saksi di Mahkamah Konstitusi udah dibatasi oleh undang-undang, hanya sekitar 10 orang atau 20 orang sesuai dengan isi bangkunya. Ya. Kalau kita bawa sampai ratusan setiap kabupaten, itu mau diapain? Mau disuruh demo tuh saksi, mau intervensi hakim. Ini lama-lama ngaco ini Bung Hotman Paris nih. Ngerti nggak sebenarnya sidang Mahkamah Konstitusi? Aduh, Bung Hotman, udah kemarin ngaco lagi ngomong filsafat nggak diperlukan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Filsafat itu adalah bentuk pemikiran, ya, untuk memutuskan satu keputusan, ya, untuk memutuskan satu keputusan, tapi dengan beritikat baik. Itu filsafat, sebuah pemikiran positif untuk mengambil satu keputusan. Itu filsafat. Jadi kalau you bilang, ya, di Mahkamah Konstitusi gak perlu filsafat, belajar lagi aja deh. Waduh, gua malu sebagai pengacara, udah ngaku-ngaku pengacara internasional Bung Hotman. Kacau, sama Rocky Gerung aja udah dipleset-plesetin pakai analogi kiasan langsung. Bung Hotman Paris kebakaran jenggot. Gimana ini? Aduh. Persidangannya itu udah oke, dah ada Pak Yusril Isa Mahendra, tapi tolong juru bicaranya jangan Hotman lah, salah mulu nih. Keliru mulu, jadi malu kita pengacara. Makasih. Wong iki omong iso suwe saya ngawur, mualah nguwasi ngrukokke. Iki apa pengacara TikTok ya? Aku luwih percaya Rocky Gerung, luwih percaya karo Ferry Amsari. Hotman Paris no. Sorry ya. Salam waras, salam akal sehat. Nampaknya semakin kesini lawyer-lawyer dari tim 02 semakin tidak ada harga dirinya di mata netizen, semakin terlihat bodoh di mata netizen. Mungkin semua itu terjadi karena efek dari kejeniusan Bang Rocky Gerung yang selalu memberikan fakta-fakta mengenai lawyer dari 02, terutamanya Hotman Paris, yang selalu membongkar kebobrokannya dan mengenai soal tentang hukum maupun persoalan etik. Dan tidak hanya itu, Bang Rocky Gerung juga kerap kali menyindir Hotman Paris dengan perilakunya yang sombong di media sosial. Saya kira apa yang menjadi sentilan-sentilan Bang Rocky ini kemudian direspon dengan keras oleh Hotman Paris, seolah-olah respon-respon yang dilakukan oleh Hotman Paris ini menunjukkan kepanikan maupun ketakutan atas apa yang menjadi sentilan-sentilan Bang Rocky Gerung. Dan inilah yang menjadi penilaian dasar dari para netizen bahwa apa yang dirasakan oleh Hotman Paris saat ini adalah sebuah ketakutan yang begitu parah, mengoceh tidak jelas. Dan juga akhir-akhir ini Hotman Paris terlihat ingin mengajak Bang Rocky Gerung duel di atas ring. Saya kira ini tidak masuk akal sebagai seseorang yang berintelektual tinggi katanya, tapi maunya adu jotos, bukan adu ilmu pengetahuan atau adu otak. Padahal kita tahu sendiri netizen saat ini sangat berharap bagaimana agar Hotman Paris bersedia untuk berdebat dengan Bang Rocky Gerung. Mungkin karena Hotman Paris takut, kemudian memberikan sebuah alasan dan keinginannya untuk bertarung adu jotos di atas ring. Saya kira hanya itu yang sanggup dilakukan oleh Hotman Paris. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menonton di setiap video yang saya up. Semoga video yang saya up bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.